Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, wow. Seperti Bitcoin dan beberapa token gila, ini melempem banget ya. Ini gila banget ya. Memang bener-bener luar biasa banget ya penurunannya. Bahkan ini terbesar sepanjang sejarah ya. Bahkan COVID-19 aja di tahun 2020-an itu hanya beberapa miliar dolar. Nanti kita ulas ya. Ini besar banget, bahkan hampir mendekati 20 miliar dolar terlikuidasi dalam waktu 24 jam terakhir ini gara-gara ya kalian tahu lah ya, tarif dari Donald Trump terhadap China ini gila banget, naik hingga 100% atau 120%. Itu gila banget. Dan ini kayaknya ada manipulasi market ya, karena di X atau di Twitter lagi heboh banget, ada beberapa wallet whale yang tiba-tiba masuk ya, kemudian dia pasang short dalam jumlah yang besar dengan jutaan dolar, dan dia setelah itu ada pengumuman dari Donald Trump ya, yang mana Amerika Serikat melakukan tarif perdagangan hingga 100% terhadap Tiongkok atau China, dan itu berdampak bagi ya jelas banget, selain market dari aset kripto atau Bitcoin sendiri, itu juga berdampak bagi market saham ya secara global. Ini benar-benar luar biasa banget ya dampak ini. Gini ya, terus kemudian dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam beberapa walletnya tersebut, dan itu menarik perhatian di sana. Bahkan ada beberapa yang melakukan hal yang tidak ditiru gitu ya, jangan ditiru gitu ya. Yang kalian tahu lah di X lagi banget tentang beberapa orang yang mengalami kerugian yang sangat besar sehingga harus merenggut nyawa gitu ya. Aduh, jangan sampai gitu ya, nauzubillah menjalek ya. Terus ada juga beberapa exchange yang mengalami permasalahan dan banyak sebagainya ya, kalian tau lah. Yes, saya tanya lagi ya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak biar nggak ada gangguan dan lain sebagainya, disamakan lagi bearish apalagi lagi bullish ya? Yes, jawabannya Bitget. Nah, di saat market lagi bearish aja 24 jam terakhir, Bitget tetap aman, nggak ada namanya serangan food dan lain sebagainya. Jadi saya bilang yang enak pakainya exchange ya Bitget. Kalau exchange luar ya, saya udah pakai ini sejak dari 2021, artinya sudah 4 tahun lebih saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Selain hal tersebut juga, trade-nya juga enak, nggak ada biaya atau 0%, kemudian store ataupun udah bilang bisa menggunakan peer to peer. Dan enaknya lagi, ya kalian klik aja di deskripsi video itu ada tulisan Bitget. Nah, kalian bisa dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. 20 USDT itu jika dirupiahkan 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah kurang lebih ya. Ini lumayan banget kan? Namanya kotak misteri, ya dapatnya kan random. Jadi kalian bisa dapat Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Bitget token, kemudian PP, Shiba Inu, Dogecoin, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa dapat secara random ataupun bisa juga dapat P network yang lagi buat tersebut ya. Dan enaknya jelas banget, gak ada namanya gangguan, maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan sebagainya. Enak aja pakai Bitget ini. Jadi lumayan ya, di saat momen lagi bearish ini bisa manfaatkan 20 USDT-nya untuk melakukan itu terhadap beberapa buy the dip gitu ya, terhadap aset kripto tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, ini yang saya katakan tadi, ini dari Koinvestasi bahwa ada berita yang menarik ya. Jadi ada whale Bitcoin itu buka short jutaan dolar hingga 30 menit sebelum Trump mengumumkan tentang tarif impor tersebut di tanggal 10 Oktober kemarin ya. Jadi sejam kemudian market benar-benar turun ya, dan dia mendapatkan keuntungan lebih dari 193 juta dolar atau setara dengan 3,2 triliun rupiah. Gila banget ya. Jadi kayaknya ada manipulasi atau mereka udah tahu gitu ya, si Donald Trump ini bakal mengumumkan tarif impor terhadap China sehingga berdampak bagi market. Kayaknya udah tahu, kayaknya sih orang-orang terdekatnya. Makanya di Twitter lagi heboh tentang Eric Trump, terus satu lagi anaknya dari Donald Trump itu, yang mereka mengayakan seperti yang mereka tahu gitu ya, dan mereka memasang beberapa wallet baru ya untuk perdagangan tersebut. Apakah benar atau seperti apa? Karena itu banyak banget berseliweran di X ya. Dan kita lihat juga di sini bahwa ada 9,4 miliar dolar itu terlikuidasi hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Dan ini terbesar ya sejak dari Terra Luna. Kalian tahu kan Terra Luna 2022 atau 2023, kemudian COVID-19 dan FTX Exchange, dan ini terbesarnya. Bayangkan di 24 jam terakhir ini terbesarnya. Bahkan stock market aja, market saham aja itu gila banget ya. Dia turun lebih dari 1,65 triliun dolar. Jadi hampir rata-rata seluruh market ya itu benar-benar mengalami
koreksi yang sangat dalam banget ya. Bahkan buat altcoin ya, itu altcoin rata-rata turunnya 20 hingga 50-an%. Gimana bilang nggak menyala banget ya. Menyala koreksi banget, bukan hijau gitu ya. Tapi ada beberapa altcoin yang kuat sepertinya, ada BNB yang turun hanya 3%-an dibandingkan dengan beberapa altcoin seperti XRP di atas 20 atau 30%, kemudian Solana juga sama, Dogecoin, Cardano lebih juga, dan banyak banget beberapa altcoin yang mengalami koreksi yang sangat signifikan banget. Tapi buat BNB oke lah ya. Dan selain itu juga ada beberapa altcoin yang sebaliknya mengalami penurunan juga, termasuk World Liberty Financial, dan kira mengalami turun lebih dari 40 atau hampir 50%. Kemudian Aster, wah ini Aster gila banget ya. Ini kemarin yang kalau FOMO-nya Aster pas lagi bullish-bullishnya, aduh kayaknya tutup mata dulu gitu ya. Nggak mau lihat market ya. Dan ini terbesar sepanjang sejarah loh ya, terlikuidasinya bahkan lebih dari 19 miliar dolar ya, terlikuidasi hanya dalam waktu 24 jam ini. Wow. Terus tetap berlanjut ya. Ini ada Well juga. Ini Well 11 miliar dolar milik Bitcoin ya. Dia membuka perdagangan dengan short ya. Short berarti menandakan turun ya, turun. Dia membuka perdagangan short dengan future hingga 900 juta dolar, hampir mendekati 1 miliar dolar untuk perdagangan Bitcoin dan Ethereum. Nah, berarti kayaknya sih masih bakal turun ya. Well aja menandakan short. Aduh, ini sampai berapakah Bitcoin? Apakah bakal tembus di bawah 100 ribu dolar, di atas 90 ribuan atau 80 ribuan, atau di angka 70 ribuan? Ya, kita tunggu aja. Apakah ini hanya prank semata karena buat pump and dump gara-gara Donald Trump? Ini kayaknya, memang meskipun Trump pro terhadap Bitcoin ya atau aset kripto, tapi kalau kayak gini kayaknya kurang ngeri banget lah gitu ya. Cara dia untuk menaikkan harga dan menurunkan harga dari market secara global itu benar-benar gila banget sih ya. Ini membuat berdampak, bahkan banyak yang mengalami kerugian yang sangat signifikan dengan perdagangan future dari Bitcoin, Ethereum maupun dari hyperliquid ya. Hyperliquid itu banyak banget, ada 6 ribuan trader secara global mengalami kerugian yang sangat fantastis. Yang spot aja yang masih kelihatan oke, masih santai aja ya, makanya saya lebih senang di spot aja gitu ya, biar lebih aman, tenang, damai. Kalau turun ya udah biarin aja gitu ya, kalau naik ya alhamdulillah, kalau belum untung ya udah tunggu aja gitu ya. Kalau future ya udah tinggal makanya saya lebih baik main di spot daripada di future ya. Mungkin kalau kalian biasa ya oke lah, silakan lah ya. Dan oke, selanjutnya ini kita lihat ada beberapa hal yang perlu kalian tahu tentang penurunan itu terjadi karena hal apa, kemudian apa dampaknya ke depannya. Ini banyak banget yang minta request, Bang tolong bahas tentang ulas tentang tarif Amerika Serikat. Ini juga ada yang ngeprank, katanya bakal mereka melakukan rundingan dan sebagainya. Pokoknya banyak banget nih ya seliweran di media sosial tentang perundingan antara si Presiden Xi Jinping dari dari China atau Tiongkok dengan Donald Trump Presiden Amerika Serikat tentang tarif impor tersebut ya. Jadi cerita itu dimulai pada tanggal 10 Oktober ya, seperti yang dipikirkan semua orang. Sehari sebelumnya Trump mengisyaratkan Amerika Serikat mungkin menghentikan impor dari Tiongkok. Saat itu hal ini terdengar seperti sebuah pernyataan politik acak, hanya sekadar berita utama, kata dia. Namun ini kita lihat dalam postingan beberapa hari tanggal 10 kemarin, bahwa namun keesokan harinya nadanya menjadi lebih tajam dan ada alasan untuk itu. Jadi ya, kami sudah diperingatkan tentang hal tersebut. Saat itulah retorika Trump mulai memanas. Jadi garis waktunya terlihat seperti ini. Tiongkok mengumumkan pembatasan ekspor, pertemuan dengan Xi Jinping dibatalkan, kemudian impor turun sekitar 100% tarif dari Amerika Serikat terhadap Tiongkok, dan tepat setelah itu kita mendapatkan flash crash yang sangat luar biasa. Dan ini gila banget ya. Dan apakah ini manipulasi? Ya, sebagai hasil dari semua ini kita lihat ya, mari kita lihat likuidasi sebesar 19 miliar dolar. Sebelum pernah ya melihat hal seperti itu dalam hidup saya, jadi ini benar-benar luar biasa banget ya. Sebagai referensi, pembuangan corona itu memiliki likuidasi sebesar 7 miliar dolar. Kemudian altcoin terbakar sebagian besar karena likuidasi agunan, dan ini terbesar sepanjang sejarah ya, 19 miliar dolar. Jadi gila banget ya. Dan fakta lainnya, Ether terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kemudian ya, Bitcoin Energy membuka short senilai lebih dari 1,1 miliar dolar bahkan sebelum pernyataan Trumpnya tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan ya, perlu dicurigai ya. Dia udah buka short duluan, bahkan belinya panjang banget, 1,1 miliar dolar. Jadi rekam jejaknya berbicara sendiri.
Dia memegang 86.000 Bitcoin sejak 2011, selalu dijual di atas sepeda. Saat ini membuka short pada Bitcoin dan Ethereum tepat sebelum berita tersebut. Dan ini kalian bisa lihat dia mengalami keuntungan yang sangat fantastis banget gitu ya. Nah, perilaku hal tersebut juga mencurigakan, serupa juga dilakukan oleh World Liberty Fine, dan ini sebuah perusahaan yang terkait dengan erat dengan si Trump ya. Dan ini kita lihat bahwa hanya beberapa jam sebelum pengumuman tarif, tokennya tiba-tiba turun 30%. Tidak terlihat seperti reaksi pasar, tetapi lebih seperti langkah yang sudah direncanakan sebelumnya. Waktunya terlalu tepat untuk menyebutkan kebetulan. Dan ini, aduh, nggak tahu ya bagaimana market ini ya. Jadi kita tunggu aja. Jadi kalau di weekend sebenarnya hal yang wajar. Di Sabtu Minggu terjadi koreksi, tapi ini gila banget. Penurunannya benar-benar gila banget. Bahkan altcoin itu di atas 20 hingga 50%. Hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Jadi tetap stay tune. Berhenti lihat market dulu, kemudian tenangkan diri. Tapi kalau ada yang bisa memanfaatkan momen buy the dip, ya itu silakan ya, kembali lagi kepada kalian semua ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua yang disclaimer on dan jar. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.